ini dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum." Bisa jadi kalian membenci sesuatu, padahal sesuatu itu lebih baik untuk kalian. Sebaliknya, wa 'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kalian senang dengan sesuatu, padahal itu lebih buruk bagi kalian. Wallahu wa antum la ta'lam. Allah yang tahu, sedangkan kalian itu tidak tahu. Di dalam surat An-Nisa ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Bisa jadi kalian membenci sesuatu, padahal Allah jadikan banyak kebaikan pada sesuatu itu. Ya, ini dua ayat ini menunjukkan ya bahwa bisa jadi yang kita benci itu malah lebih baik untuk kita. Yang kita tidak sukai, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ternyata itulah yang lebih baik bagi kita. Dan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, akhirnya yang Allah kasihkan adalah yang lebih baik untuk kita. Dan itu yang kita tidak sukai, yang tidak kita pilih. Ingat-ingatlah hal ini agar kita itu mudah menghadapi takdir-takdir yang tidak sesuai dengan pilihan kita. Tidak semua yang kita inginkan itu bisa kita wujudkan. Kita bukan raja ya. Kita itu budaknya Allah. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembahnya, untuk beribadah kepadanya. Karena memang kita itu budaknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita seorang budak, apakah mungkin semua yang kita inginkan itu tercapai? Tidak mungkin. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia. Bahkan banyak ulama salaf mengatakan beliaulah makhluk Allah yang paling mulia. Itu saja banyak keinginan-keinginannya yang tidak diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin Abu Talib mati dalam keadaan Islam? Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Ternyata Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Dan turunlah ayat yang tadi ana sebutkan. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah bahkan kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Abu Talib. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang mampu, Allah lah yang berkuasa memberikan hidayah kepada siapapun yang dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia yang lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih ketika pamannya Hamzah, paman beliau yang bernama Hamzah ibn Abi Thalib meninggal. Beliau inginnya paman beliau yang bernama Hamzah ini masih hidup dan melihat dakwah atau hasil dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata meninggal duluan. Itu tentu tidak diinginkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putra-putri beliau semuanya meninggal sebelum beliau wafat, kecuali siapa? Fatimah. Apakah beliau menginginkan seperti itu? Ya tentunya tidak. Siapa yang orang tua mana yang menginginkan anaknya meninggal dulu sebelum dia meninggal? Tidak ada yang ingin seperti itu. Tapi itulah yang Allah kehendaki. Dan agar kita lebih ringan dalam menghadapi yang seperti itu, agar kita bisa lebih kuat dalam sabarnya menghadapi ujian, menghadapi takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita harus ingat sisi ini. Bisa jadi yang Allah takdirkan itulah yang lebih baik untuk kita.